Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Magic. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mencairkan limit dari Yuk Paylater ini tanpa jasa gestun dan akan coba mencairkannya langsung ya ke rekening kita. Sebagai informasi, saya sudah menggunakan Yuk Paylater ini kurang lebih 7 bulan dan bisa dibilang bahwa Yuk Paylater ini merupakan salah satu paylater yang terbaik. Nah, kenapa saya bilang begitu? Yang pertama karena dia punya kartu fisik, yang mana kartu fisik tersebut bisa kita gunakan untuk berbelanja di mesin edisi, manakala di saat kita belanja pakai Yuk Paylater, scan krisnya di toko tersebut tidak ada, tapi dia hanya menyediakan mesin edisi, jadi kita tetap bisa berbelanja dibandingkan dengan paylater lain yang mempunyai kartu. Setahu saya itu ada Atome dan juga ada Kredivo. Dua paylater tersebut itu tidak semua nasabah atau penggunanya itu mendapatkan kartu fisik, tetapi kalau Yuk Paylater semua nasabahnya itu dikasih kartu fisik. Ditambah lagi kalau berdasarkan iklannya Yuk Paylater ini, limit mereka itu bisa sampai 100 juta rupiah dibandingkan dengan paylater kompetitor seperti BCA, Mandiri itu hanya 20 juta rupiah saja. Kalau Kredivo itu mentok di 50 juta, dan Yuk Paylater ini merupakan paylater yang paling mudah dicairkan limitnya menurut saya. Nah, di sini ya kalau kalian bisa lihat, untuk total limit Yuk Paylater saya itu berjumlah 8.500.000 rupiah. Nah, sedangkan limit yang bisa saya gunakan untuk berbelanja tersisa 7.621.000 rupiah. Karena saking mudahnya mencairkan limit Yuk Paylater ini, banyak orang mensalahgunakan dari limit Yuk Paylaternya, dan banyak juga aduan di media konsumen itu bahwa Yuk Paylater ini katanya sering memblokir limit dari Yuk Paylater nasabah tersebut. Nah, di sini juga saya akan ajarkan bagaimana cara mencairkan limit Yuk Paylater itu yang aman agar kalian tidak terkena akun diblokir atau limitnya tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan selama 8 bulan, jadi saya kurang lebih paham lah ya cara menggunakan Yuk Paylater ini secara aman. Oke, langsung aja kalian tekan kris pada halaman awal dari Yuk Paylaternya, lalu klik izinkan. Nah, di sini akan tampil scan kris ya. Nah, pada halaman scan kris ini kalian bisa langsung arahkan HP kalian ini yang ada aplikasi Yuk Paylaternya ke barcode kris yang sudah kalian buat. Nah, untuk kalian yang belum punya barcode kris, nah di sini saya sudah ada videonya ya, kalian bisa tonton aja videonya, di situ saya sudah buatkan tutorialnya. Dan jika sudah kalian scan, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di bagian pembayaran di sini ya tertulis nama toko saya Magic Store. Nah, di sini untuk metode pembayaran menggunakan kris. Selanjutnya tinggal kalian isikan angka nominal yang ingin kalian cairkan limit Yuk Paylaternya ke rekening kalian. Pada contoh kali ini saya akan mencairkan limit Yuk Paylater saya itu sejumlah 174.000 saja. Sebagai catatan, dalam satu kali transaksi dengan metode pembayaran kris ini hanya bisa dengan nominal 2 juta rupiah per transaksinya. Sebelum kita melanjutkan transaksi Yuk Paylater, di sini saya akan perlihatkan dulu kepada kalian untuk dari kris dana bisnis yang saya pakai. Oke, jika sudah sampai di halaman awal Dana, kalian bisa klik izinkan, lalu kalian di sini ya ada pilih lihat semua. Nah, di sini lalu kalian bisa scroll di semua layanan itu sampai ketemu opsi keuangan. Nah, di opsi keuangan ini ada dana bisnis, kita bisa pilih opsi dana bisnis tersebut, dan di sini akan tertampil ya nama toko saya. Di sini nama toko saya Magic Store. Dan kalian bisa lihat di sini ya bahwa saldo dana bisnis saya berjumlah 300.750 rupiah. Ini adalah saldo sebelum kita mencairkan limit Yuk Paylater kita. Tujuan kita mengecek terlebih dahulu saldo kita itu agar tahu nanti ya bertambahnya berapa dari pencairan limit Yuk Paylater ini. Jika sudah yakin ingin mencairkan limit Yuk Paylaternya sejumlah angka tersebut, lalu kalian bisa tekan lanjutkan. Nah, di sini pada metode pembayaran kalian bisa pilih ya, untuk metode pembayarannya itu menggunakan metode pembayaran cicilan 1 bulan atau menggunakan metode pembayaran 3 bulan atau bahkan ada yang sampai 6 bulan. Kalau saya pribadi tetap menyarankan untuk menggunakan metode pembayaran tenor cicilan 1 bulan aja, karena tidak ada bunga, tidak ada biaya admin. Ini sama saja kita itu seperti meminjam kepada teman atau kepada keluarga. Bahkan jika dibandingkan dengan Kredivo, Kredivo itu kan mengenakan bunga 1% ya kalau untuk metode pembayaran krisnya. Dan ini saran dari saya untuk kalian yang ingin mencairkan limit Yuk Paylater agar tidak terblokir di saat
melakukan transaksi penginputan nominal, nah usahakan jangan lebih dari 500.000 per transaksi. Misalkan kalian ingin melakukan pencairan dana sebesar 1 juta rupiah, nah itu kalian ubah menjadi 3 kali transaksi. Transaksi pertama 350, transaksi kedua 350, dan selanjutnya. Dan kalian harus lihat juga untuk lokasi dari tokonya sama jenis toko yang ingin kalian gestun. Nah, di saat kalian scan itu kan nanti akan muncul ya nama tokonya dan juga jenis tokonya, misal toko bakso gitu, tetapi kalian gesturnya itu untuk limit 1 juta rupiah. Jelas itu nanti akun kalian akan terblokir karena tidak ada ceritanya kita transaksi bakso 1 kali itu 1 juta. Nah, di sini proses transaksi pencairan limit saya ke toko Dana Bisnis itu sudah berhasil ya. Nah, coba kita cek ya di aplikasi Dana Bisnisnya apakah saldonya sudah masuk. Dan ini saldo Dana Bisnis saya sudah langsung bertambah menjadi sekarang Rp475.250. Saldonya langsung masuk, tidak sampai 1 menit, hanya hitungan detik ya, sudah masuk ke saldo Dana Bisnis. Nah, ini ya kalian bisa lihat untuk histori transaksi yang baru saja kita lakukan nominal 174.500. Dan bisa saya sarankan kepada kalian itu harus mempunyai kris toko sendiri gitu, agar proses pencairan limit seperti pay letter ataupun kartu kredit kalian bisa mencairkan sendiri tanpa harus menggunakan jasa gestun. Karena kemungkinan pertama kalian itu akan kena tipu oleh jasa gestun yang tidak bertanggung jawab, dan kemungkinan kedua kalau kalian tidak kena tipu kalian akan kena biaya jasa gestun itu nominalnya lumayan besar, 5-10% per transaksi. Untuk saldo Dana Bisnis kita ini belum bisa kita cairkan semuanya, terutama transaksi yang baru saja kita lakukan yang senilai Rp174.500 karena di sini ada keterangan transaksi masih diproses. Maaf, bukan transaksi, maksudnya saldo yang masih diproses. Nah, ini saldo kita itu masih tertahan sampai 1 kali 24 jam baru kita bisa cairkan dari saldo Dana Bisnisnya. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah transaksi kita untuk saldonya itu sudah bisa dicairkan? Nah, kalian bisa cek lagi ya untuk di transaksinya seperti ini kan ada keterangan diproses. Untuk proses pencairannya sendiri kita tidak dikenai biaya sepeser pun, dan untuk opsi tarik saldonya itu kita tuh ada 2 ya. Pertama, kita bisa tarik ke saldo Dana atau bisa kita cairkan juga ke rekening bank. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like jika suka video ini atau dislike aja jika tidak suka video ini. Terima kasih.